Fanasahani an atrukal ma'asi. Maka beliau nasihati saya untuk tinggalkan maksiat. Ya, indah kalimatnya, tingkatkan takwa, jauhi maksiat. Faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ila al-'asi. La yunzalu ila al-'asi. Ilmu itu cahaya, sedang cahaya Allah nggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Nanti kita akan lihat di antara makna takwa itu, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Takwa nasihatnya. Jadi kalau Anda sekarang punya persoalan, nggak pernah tuntas, di rumah masalah, bagi sementara orang masalah yang sama cukup dengan senyuman. Masalah Anda udah 3 bulan nggak tuntas-tuntas. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Di kantor kenapa nggak pernah selesai? Lamaran sini disampaikan, sana disampaikan, proposal juga disampaikan. Sudah lamaran pernikahan ditolak, ini juga ditolak, gitu kan? Apa masalahnya? Padahal Anda juga ya di atas rata-rata, gitu kan? Apa yang salah? Mungkin ini persoalannya, takwa. Jelas ya? Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, solusi ucapkan bismillahirrahmanirrahim itu bukan kalimat biasa. Artinya apa? Semua aktivitas yang saya kerjakan, saya bermohon semua limpahan rahmat dunia dan menjadi kemudian dari situ limpahan pundi-pundi pahala akhirat. Rumus ini disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Setiap mengerjakan aktivitas pakatkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka muncul hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi katakan, qala, perhatikan kalimatnya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau disingkat ikhtisar bismillah, bismillahirrahmanirrahim ikut. Kalau mau disampaikan sempurna bismillahirrahmanirrahim. Anda nggak bacakan itu pada setiap aktivitas yang baik-baik abtar, terputuslah kemudian keberkahan dunia dan pahala akhirat. Karena ada orang minum hanya sekedar maaf menghilangkan haus, hilang, tidak dibawa pulang sampai ke akhirat. Allah, ada orang saat minum sederhana kelihatannya minuman, tapi saat diminum bukan airnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan Rahim. Ya. Jadi kalau Anda misalnya cuma minum saja, itu yang didapatkan cuma kebaikan dunia, selesai. Tapi kalau sertakan karena Allah, minum bismillah. Ya, pegang handphone bismillah, mau telepon bismillah. Kalimat itu yang menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah, ada pahalanya. Nanti kita akan lihat tuh siapa yang gembira, siapa yang cemberut. Ya, tidak mendapatkan bagian dari amal saleh. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbu dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Dengan yang bijak. Di apapun profesi Anda umat dakwah. Di kantor tampilkan akhlak Islam. Bicara yang baik, yang jujur, jangan korupsi, jauhi maksiat. Jadi ketika orang melihat Anda akhlaknya baik, akan bertanya siapa dia? Dia seorang muslim. Ketika akhlak muslim dilihat, Anda sedang berdakwah dengan akhlak Anda. Di rumah suami dakwah dengan akhlaknya kepada istrinya, dakwah kepada anaknya, dakwah kepada tetangganya. Tidak harus Anda langsung ke masjid kemudian Anda sampaikan ceramah, tidak. Karena dibagi 3 bagian. Ada mubaligh yang menyampaikan pesan, ada dai yang mengajak, ada alim yang memberikan fatwa. Masing-masing punya misi dakwah. Mubaligh menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan, dan alim memberikan fatwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua punya potensi untuk berdakwah. Maaf, ikut dalam makanan dan minuman yang kita akan konsumsi. Ya, tugas keduanya, dia ikut pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi kalau ibu mau minum, misal minum ya, itu kalau ibu tidak menyebut nama Allah di dalamnya, minuman itu sebagian diminum oleh setan. Baik. Jadi saat dia, maaf ya, saat ibu misalnya minum, ibu tidak mengucapkan kalimat Allah, misal minimal bismillah, ibu tidak mengucapkan itu, maka setan ini akan berkata pada kawannya, kita punya bagian di minuman itu. Tapi kalau Anda misalnya, alhamdulillah, Anda misalnya ucapkan bismillah, dia akan berkata kita nggak punya bagian dari minuman itu. Kalau Anda lupa, kemudian Anda minum lupa, lalu Anda ucapkan bismillah misalnya kan, hi awwaluhu wa akhiruh, awal dan akhirnya, maka dia akan muntahkan lagi, ternyata ini bukan punya saya. Disiapkan untuk menjadi pedoman bagi aktivitas kehidupan manusia seluruhnya tanpa kecuali. Dan Quran ini akan sangat efektif menjadi pedoman kehidupan, hudan. Dia petunjuk yang cepat mengantarkan pada kesuksesan, petunjuk yang mengarahkan pada kebahagiaan, petunjuk yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar.
petunjuk yang mengentaskan segala kesulitan, petunjuk yang menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Akan sangat efektif ini didapatkan lil muttaqin, khususnya bagi orang takwa. Secara singkat Allah menawarkan kepada kita, jika engkau ingin mendapatkan mudah akses kepada Al-Quran untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan, mudah beraktivitas, gampang menyelesaikan persoalan, dapat rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga, segala dikerjakan dengan mudah, maka tawaran singkatnya, jadilah termasuk bagian dari orang. InsyaAllah kami bersinergi dengan saudara-saudara kami di Timur Tengah, dari Al-Azhar, ya, dari juga Timur Tengah yang lain, dari Sudan, dari Saudi, yang mungkin nanti kalau ingin disinergikan dengan Darut Tauhid, saya nanti akan sampaikan ke mereka. Mungkin nanti ada guru-guru bisa mengajar di sini, ya, bisa berbagi ilmu. Saya senang berbagi karena tidak ada yang kita miliki, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu mudah-mudahan akan maksimal. Saya juga sekaligus menyampaikan doa dan mohon izin juga AA, barangkali juga kami saat ini sedang menyiapkan pesantren, ya, mungkin bisa menguatkan Darut Tauhid ke depan, dan qadar Allah tempatnya di Bandung juga, ya. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Saya juga akan silaturahim kepada guru-guru, kiai-kiai, ya, supaya kita bisa melihat kira-kira kekurangan kami apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa disinergikan untuk yang lain. Surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukannya, yang tak pernah nampak. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa, bagaimana kerinduan kita terbuncah saat itu. Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita. Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu deh. Ya bang, liqa'ullah, mau ketemu Allah, mau ketemu Allah. Makanya pas mau wafat itu dituliskan kan oleh beliau, liqa'ullah. Dan dipersiapkan. Gak ada kerinduan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Taman surga. Kalau anda inginkan itu, apa amalannya? Dia orang muhsin, kata Allah. Semua mengerjakan karena Allah. Jadi semua karena Allah. Lillah, 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 lillah. Karena semua karena Allah, Allah pun merindukannya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini, kata Al-Quran, sedikit tidurnya, malam bangun. Di dalam rumus fikih, kalau sudah disebutkan di Quran, jangan ditambah, jangan dikurang. Kata Quran, sedikit tidur, dihilangkan, ya tidur. Ditambah sedikit-sedikit, tidur, ya nggak bangun. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ini rumus. Kalau selesai tahajud, kalau bisa jangan sampai pas subuh, menjelang subuh. Sisanya dipakai istighfar sebelum subuh. Subuh 4:06, ya, jam 4:4, 4:10 selesai istighfar. Itu disebutkan oleh Quran, ahli istighfar di waktu sahar adalah orang yang seakan ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Istighfar. Ya. Allahu akbar. Bil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Senang sedekah. Mau diminta mau nggak diminta, punya anggaran. Di sehari itu punya anggaran, walaupun cuma sedikit, yang penting sedekah. Dia ngejar amalan itu.